Selamat pagi jemaat Tuhan. Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Debbie S.W. Haryanto Paat. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Demikianlah nats pembimbing kita yang terambil di dalam Amsal 11 ayat 9. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan, kembali kami datang menghadap tata hadirat-Mu. Seraya kami menghaturkan puji dan syukur untuk seluruh kasih dan rahmat-Mu yang masih Engkau beri untuk kami sampai saat ini. Di depan hadirat-Mu yang kudus, kami pun datang mengaku akan keberadaan diri kami yang banyak menyimpan sifat keserakahan, kebencian, dendam, dan iri hati. Begitu banyak tindakan kami yang akhirnya melukai sesama kami dan membuat sesama kami menderita, sehingga tindakan kami tidak mencerminkan kasih Kristus yang sesungguhnya dalam keseharian ini. Dalam ketidaklayakan kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar kami kembali layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu. Amin. Dengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas.
Terima kasih untuk kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kabar? Sehat? Oma Opa sehat? Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernah dengar atau masih ingatkah tentang film Keluarga Cemara? Nah, lagunya kata-katanya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga.
Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan mutiara tiada tara adalah keluarga. Keluarga dalam bahasa Inggris adalah family. Ya kan? Bahasa Indonesia keluarga, bahasa Inggrisnya family. Nah, family ini dari huruf F, A, M, I, L, Y ini ada kepanjangannya yaitu Father and Mother, I love you. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, coba bilang ke papa mamahnya, Papa, I love you, Mama, I love you, Bunda, I love you, gitu kan ya. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita pernah dengar atau pernah ingat tentang film Keluarga Cemara, lagu ini syarat akan makna. Apa maknanya Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa keluarga itu adalah tempat yang paling utama dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di dalam keluarga kita merasakan dan menghadirkan kasih sayang. Ada suka, duka, silih berganti, tawa dan tangis yang silih berganti dalam kehidupan kita. Kalau boleh meminjam istilah yang dipakai pada masa pandemi COVID-19 ini, bahwa garda terdepan adalah para medis, maka bagi saya, lagu ini hendak menyampaikan bahwa keluarga itu adalah garda terdepan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menata kehidupan keluarga kita. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Apakah keluarga kita menjadi tempat terbaik untuk kita berbagi suka dan duka, berkomunikasi, berbagi kasih sayang, perhatian? Kita menghadirkan suasana rumah yang sebenarnya. Bukan kita sibuk membangun rumah, batu bata, semen, pasir, dan bangunannya. Tapi bagaimana kita menghadirkan suasana rumah yang sebenarnya. Ada cinta kasih, ada komunikasi, dan seterusnya. Ada perhatian. Ataukah Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, keluarga kita isinya atau kita orang di dalamnya, kita merasakan atau menghadirkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga kita. Saling memenangkan diri sendiri atau kita penuh keegoisan sehingga tidak ada lagi kedamaian. Di dalam keluarga kita isinya cekcok, bertengkar, damai pun hilang, yang ada ribut. Kalau keluarga Bapak Ibu Saudara saat ini seperti itu, nah bertobatlah. Nah, pembacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara mau berbicara tentang Yakub dan Laban. Hubungan antara paman dan keponakan akhirnya berlanjut menjadi hubungan antara mertua dan menantu. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ikuti hubungan Yakub dan Laban, sebenarnya bisa dibilang hubungan mereka tidak harmonis atau kurang harmonis. Laban telah menipu Yakub pada hari perkawinannya. Harusnya dia dapat Rahel, tapi Laban memberikan Lea. Jadi Yakub terkenal penipu, tapi dapat Laban, mertuanya ditipu kan gitu kan. Nah, tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Konflik antara Yakub dan Laban. Bapak Ibu bisa lihat di pasal 31, Kejadian 31 ayat 1 sampai 7, penipuan soal upah yang diterima Yakub. Itu Bapak Ibu bisa lihat di pasal 31 ayat 1 sampai 7. Nah, kasus dalam pembacaan kita saat ini antara hubungan Yakub dan Laban di ayat 42 dan 43. Yakub berkata begini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Bahwa
harta kekayaan Yakub yang Yakub miliki itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan Allah. Nah, berbeda dengan Laban. Laban memahami bahwa anak-anak dan harta kekayaannya itu adalah miliknya. Di ayat 43. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Kan? Jadi apakah yang dapat kuberbuat sekarang kepada anak-anakku ini dan kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Bahwa ini semua miliknya, milikku. Gitu kan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari pembacaan kita saat ini adalah sosok mertua, yaitu Laban. Laban percaya bahwa Tuhan Allah yang disembah Yakub ini berkuasa. Bapak Ibu bisa lihat di pasal 31 Kejadian ayat 24 sampai 29. Ayat 24 pasal 31 Kejadian. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Lihat ya. Laban percaya. Lalu ayat 29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Laban percaya kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Yakub. Sehingga Laban tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Sehingga di ayat 44 sampai 45 Laban mengajukan sebuah permintaan untuk membuat perjanjian damai di antara mereka. Dan tujuan dari perjanjian damai itu adalah untuk sama-sama saling menghargai, menghormati, dan saling mengasihi. Dan di dalam perjanjian yang dibuat Yakub dan Laban, mereka menempatkan Tuhan Allah menjadi penjaga dan saksi di ayat 49 dan 50. Dan juga kalau kita lihat di ayat 53, Tuhan Allah ditempatkan sebagai hakim yang akan memutuskan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa yang berinisiatif untuk mendamaikan mereka adalah Tuhan. Tuhan menggerakkan Laban dan Yakub untuk berdamai. Sehingga Laban tidak mengatai Yakub. Laban taat dan patuh apa yang dikehendaki Tuhan Allah yang dipercaya Yakub. Dan Yakub pun begitu. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 31. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Supaya tidak konflik dengan mertuamu, lebih baik kau pulang. Dan Laban juga taat kepada perintah Tuhan. Mungkin sebagai mertua dia marah, dia jengkel. Tapi karena di dalam mimpi Tuhan Allah datang kepadanya. Sehingga kalau kita lihat di ayat 29 di pasal 31. Laban bilang begini kan. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi, nah ini intinya di sini. Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Sehingga walaupun marah, emosi gitu kan. Kalau kita marah, emosi, kata-kata yang keluar itu sudah nggak terkendali, nggak kontrol. Tapi karena Laban taat patuh apa yang dikatakan Tuhan, sehingga dia tidak ada satu kata pun, kata-kata kasar yang disampaikan kepada Yakub. Malah Laban menginginkan perdamaian. Sehingga mereka membuat perjanjian perdamaian itu. Dan mereka menempatkan Tuhan Allah menjadi penjaga dan saksi. Dan Tuhan Allah menjadi hakim dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat perjanjian Laban dan Yakub. Bagi Laban sebagai mertua, perjanjian ini menentramkannya. Karena harus hidup jauh terpisah dari anak dan cucunya. Sebagai orang tua, sebagai mertua, dia juga perhatian kepada anak-anaknya dan cucunya. Karena harus dibawa Yakub kembali ke tanah kelahirannya, ke tanah nenek moyangnya, dan kepada kaumnya, itu berarti mereka harus terpisah dari Laban. Sehingga sebagai
orang tua dia takut anaknya dia papain, sehingga dengan perjanjian itu yang dibuat dengan Yakub, setidaknya ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian sebagai orang tua ataupun mertua. Dan bagi Yakub, Bapak Ibu Saudara-saudara, perjanjian ini mau mengingatkan Yakub untuk berlaku baik kepada istri dan anak-anaknya. Lihat di ayat 50. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Sehingga Yakub tidak boleh mengkhianati atau mendukakan hati istri dan anak-anaknya. Harus memperhatikan dan mengasihi istri dan anak-anaknya. Untuk menjadi suami dan ayah yang baik dan setia bagi istri dan anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari perikop pembacaan kita, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, masalah pertengkaran dan permusuhan. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang masih bertengkar, yang masih punya musuh? Nah, ingat-ingat ini. Masalah pertengkaran dan permusuhan memang tidak akan pernah selesai. Bahkan seringkali menjadi lingkaran setan. Kalau mata rantai itu tidak diputus oleh pengampunan. Dan untuk bisa saling mengampuni, pihak-pihak yang bermusuhan perlu mengalami yang namanya perubahan dalam diri masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau berubah, Oma Opa mau berubah, dibutuhkan kerendahan hati. Dan dibutuhkan kita mau mendengar suara Tuhan. Yang mengatakan kepada kita, hidup berdamai, hidup mengampuni, hidup mengasihi. Nggak enak kalau kita punya musuh. Nggak enak kalau kita punya kebencian dalam hati. Nggak enak kita piara sampah dalam hati kita. Mari berdamai. Kita mencontoh Yakub dan Laban. Dalam kerendahan hati mereka mau mendengar suara Tuhan. Sehingga mereka dapat berdamai satu sama lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, kalau kita mau mengampuni, dibutuhkan perubahan. Dan perubahan yang akan kita alami kalau kita mau rendah hati. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Kunci terpenting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, untuk dapat tetap melanjutkan hidup dengan tenang, adalah dengan segera atau secepatnya menyelesaikan konflik yang terjadi. Tidak dibiarkan berlarut-larut, tapi segera selesaikan konflik itu dengan saling mengampuni. Tidak hanya keluarga kecil kita, tapi juga di tengah-tengah jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya. Segera selesaikan konflik itu dengan saling mengampuni. Adanya kerendahan hati dari tiap-tiap orang, pihak-pihak yang saat ini mungkin sedang berkonflik. Untuk saling mengampuni, rendah hati, dan kita mau mendengar suara Tuhan. Karena kita tahu sama-sama, kita mau tujuannya baik, yaitu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tapi saya yakin dan percaya di Jemaat Batra Hayat tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, orangnya damai semua. Kan puji Tuhan. Jadi kalau masih ada pertengkaran, permusuhan dalam keluarga kecil kita maupun keluarga dalam lingkup persekutuan Jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya, segera, secepatnya selesaikan dengan cara saling mengampuni. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengutip ucapan Mother Teresa. Mother Teresa berkata begini, sangat mudah untuk mencintai orang-orang yang jauh. Tidak selalu mudah untuk mencintai mereka yang dekat dengan kita. Lebih mudah memberi secangkir beras untuk meringankan rasa lapar, daripada untuk menghilangkan kesepian dan rasa sakit dari seseorang yang tidak dicintai di rumah kita sendiri. Bawalah cinta ke rumah Anda.
Bawalah cinta dalam keluarga Anda. Karena rumah atau keluarga adalah tempat cinta kita untuk satu sama lain harus dimulai. Karena rumah atau keluarga adalah tempat cinta kita untuk satu sama lain dibagikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, GPI Batra Hayat adalah rumah kita bersama. Bagaimana kita merasa memiliki persekutuan ini? Berasa bahwa inilah persekutuan, inilah rumah kita untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Disinilah kita berbagi cinta kasih. Karena kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan. Dimulai dari diri kita untuk kita membawa cinta kasih itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mau berdamai, ingatlah bahwa itu bukan hasil usaha kita. Inisiatif dari Tuhan. Tuhan Allah senantiasa melalui Roh Kudus-Nya mengingatkan kita untuk kita mengampuni, untuk kita mengasihi. Tuhan Allah menginginkan kita untuk berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Kita lihat kehidupan Yakub. Setelah dia berdamai dengan mertuanya, dia akan melanjutkan untuk berdamai dengan kakaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan sesama kita. Tuhan Allah senang dengan orang yang cinta damai. Tuhan Yesus telah menjadi juru damai dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya di kayu salib untuk mengasihi dan mengampuni kita. Kita melanjutkan karya Tuhan Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Damai sejahtera Allah otomatis dirasakan dan dialami oleh orang yang berjalan di dalam dan bersama Tuhan. Yang perlu Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa upayakan adalah bagaimana kita hidup benar. Bukan bagaimana kita dapat lebih banyak lagi berkat. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita hidup dengan benar, bukan bagaimana kita dapat lebih banyak lagi berkat. Saat seseorang berjalan bersama Tuhan, ingat dan perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita berjalan bersama Tuhan, damai diberikan, jalan keluar dibukakan, kekuatan dianugerahkan, dan kecukupan dirasakan. Jadi mari kita membangun keluarga kita, menata lagi hidup berumah tangga kita, hidup persekutuan kita, untuk tetap indah dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, untuk kami berdamai dengan Engkau, berdamai dengan diri kami sendiri, dan berdamai dengan sesama. Tuhan, berkati hidup rumah tangga kami, sehingga kami dapat menata layani kehidupan berumah tangga kami, bahkan juga kehidupan persekutuan jemaat. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami belajar untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini bersama-sama, sebagai warga negara Republik Indonesia, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan, ampuni salah para pemimpin bangsa kami, dan Tuhan ampuni kesalahan kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Tuhan, berkati para pemimpin kami di dalam menata tugas tanggung jawab dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil di tengah-tengah menangani dampak pandemi ini. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga Gubernur Jawa Timur, bahkan juga Wali Kota Surabaya. Tuhan, tolong dan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Dan bersama-sama kami sebagai warga negara Republik Indonesia, khususnya warga Surabaya, kami bersama-sama dapat memutus mata rantai pandemi ini dengan kami menaati apa yang disampaikan oleh para pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan juga campur tangan, sehingga bersama TNI Polri kami boleh menjaga keamanan, kedamaian di tengah-tengah tempat tinggal kami, di tengah-tengah tempat tugas kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para ilmuwan. Tuhan juga tolong dan berkati mereka sehingga dalam keilmuan yang mereka miliki, di dalam meneliti untuk mendapatkan obat dan vaksin dari pandemi ini. Tuhan tolong berkati mereka sehingga dalam hikmat Tuhan mereka dapat menemukan obat ataupun vaksin dari pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini berjuang untuk merawat saudara-saudara kami di ruang-ruang isolasi maupun ruang-ruang perawatan. Lindungi, jagai, dan pelihara hidup mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan karena tugas kemanusiaan yang harus mereka jalani. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Tuhan juga berkati, sehingga dalam kehidupan kami juga tetap boleh menjadi berkat bagi sesama, hidup dalam pengharapan, dan kami bersama-sama boleh melewati pandemi ini, selangkah demi selangkah, karena Tuhan menuntun dan menolong kami. Berkati juga ya Tuhan jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta. Tuhan juga berkati Pendeta Tupesi dalam kehidupan keluarga, bahkan juga dalam kehidupan pelayanannya bersama istri dan anak-anak. Bahkan juga kami berdoa untuk Diaken Penatua dalam mitra kerja dalam pelayanan ini, sehingga bersama-sama kami memperlengkapi dan diperlengkapi dalam terang kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama memotivasi diri kami untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, Tuhan juga memberkati mereka, pegawai gereja, koster, satpam, Tuhan juga memberkati, menolong dan memampukan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam segala sakit yang mereka rasakan, dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk
Ibu Laruanau, Ibu Baktiar, Ibu Purwanto, Ibu Kore, Ibu Budiono, Ibu Wahyudi, Bapak Herman Rombot, Bapak Panjaitan, Ibu Panjaitan, Ibu Umbas, Ibu Kolanus, Ibu Louis Wehanto, Ibu Greta Memkom, Bapak Nikolo Tulong, bahkan juga Bapak Mamesa, Bapak Beni Posuma, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Ngoloet, Ibu Munasi Muryadi, Bapak Li Eng Liang, Ibu Umi Suyitno. Tuhan berkati mereka saat ini dalam segala sakit penyakit yang dirasakan. Tuhanlah tabib agung kami, Tuhanlah dokter di atas segala dokter dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan mereka semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, semangat untuk melawan segala sakit penyakit, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga bersyukur dengan saudara-saudara kami yang di minggu berjalan ini, Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Untuk Ibu Lingkan Kumendong Parengkuan, untuk Bapak Yohanes Pangandaheng, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan bagi saudara-saudara kami yang bersyukur di minggu yang berjalan ini. Ketika Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan juga 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Segala syukur yang mereka naikkan, bahkan setiap kami yang bersyukur untuk segala penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sempurnakanlah segala syukur kami. Kami berdoa untuk tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan. Anak-anak kami TK, SD, SMP, SMA, bahkan tempat kuliah. Yang saat ini kami dalam proses untuk mendaftar. Untuk kami mencapai masa depan kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Sehingga apa yang mereka inginkan, rindukan, itu boleh tercapai. Karena Tuhan menolong dan memampukan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang bergumul, Tuhan tolong dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tolong mereka Tuhan, sehingga kami juga boleh mengasihi dan memperhatikan orang-orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan, dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing, di tempat kontrakan kami masing-masing, di tempat kos kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami membawa setiap doa dan pergumulan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji Dia selamanya.
Jemaat, mari berdiri, kita doakan persembahan ini dalam doa syukur. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Warta Jemaat, hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, Minggu 14 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kepada Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat, adalah Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya, yang telah melayani dalam ibadah pukul 08.00 WIB. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Ibadah keluarga Rabu 17 Juni 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 17 Juni 2020 di masing-masing sektor 1-5 kembali dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja Minggu 21 Juni 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Batra Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial atau pelkat, katekisasi dan latihan paduan suara, vokal grup musikolintang pada pekan mendatang tanggal 15 Juni 2020 sampai 21 Juni 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Aksi meja putih tahap ketiga. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga jemaat yang terdampak COVID-19, maka bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan aksi meja putih tahap ketiga bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membantu dalam bentuk sembako, natura dan sebagainya dapat mengumpulkan di kantor majelis gereja sehingga hingga tanggal 30 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Atestasi keluar. Majelis Jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya telah menerima permohonan atestasi keluar dari keluarga Albanius Salomo Muntia, sektor pelayanan 1. Dengan anggota keluarga sebagai berikut: Bapak Albanius Salomo Muntia, Nyonya Peti Ayu Retnowati, Jason Ferrell Fiono, Gabriel Theodoro Immanuel, ke Gereja Pentakosta Tabernakel Kristus Bintang Fajar, Surabaya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas peran sertanya dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan di Jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya. Untuk kegiatan ibadah serta laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Damai sejahtera diberi
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.